peninggalan Rasulullah SAW di zaman sekarang itu tidak bisa dibuktikan validitasnya, dan umumnya itu hanya sebatas klaim sepihak yang kata sebagian ulama tujuannya hanya murni untuk mencari dunia, tujuannya hanya untuk murni mencari duit, sehingga tidak bisa dibuktikan. Apa bukti kalau ini adalah rambut Rasulullah SAW sampai dibawa ke Indonesia, kemudian diarak dari satu tempat ke tempat yang lain? Orang nggak bisa menunjukkan bukti. Mana ada buktinya? Nggak ada. Kita nggak tahu itu rambut siapa. Termasuk diantara ngalap berkah dini yang di situ ada dalilnya adalah ngalap berkah dengan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ngalap berkah dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ngalap berkah dengan menggunakan ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan menggunakan tetesan air wudhu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipraktekkan oleh para sahabat yang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, "Indana min sya'rin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asabnahu min qibali Anas." Saya memiliki beberapa helai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya dapatkan dari Anas bin Malik. Kata Ubaidah yang mendengarkan pernyataan Ibnu Sirin ini, li an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Andaikan satu helai rambut yang kamu miliki itu kamu kasihkan kepadaku, itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Untuk apa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika memiliki itu, dan itu dari ibunya Ummu Sulaim. Ketika ada orang yang sakit, maka beliau celupkan rambut itu di sebuah wadah yang diisi air, kemudian digoyang-goyangkan, terus diminumkan kepada orang yang sakit, dengan izin Allah sembuh. Bagian dari ngalap berkah terhadap fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demikian pula praktek yang pernah dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, saya memiliki sebuah jubah yang saya dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain ini ketika beliau masih hidup. Fa nahnu nughsiluha lil marda yastashfi biha. Maka kami menggunakan baju ini sebagai salah satu cara untuk pengobatan. Caranya adalah kalau ada orang yang sakit, maka baju ini saya celup air, kemudian saya gunakan airnya untuk mengobati orang yang sakit, dan dengan izin Allah itu sembuh. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini contoh ngalap berkah terhadap fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terkait ngalap berkah terhadap fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama memberikan dua catatan. Catatan yang pertama, bahwa peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang itu tidak bisa dibuktikan validitasnya, dan umumnya itu hanya sebatas klaim sepihak yang kata sebagian ulama tujuannya hanya murni untuk mencari dunia, tujuannya hanya untuk murni mencari duit, sehingga tidak bisa dibuktikan. Apa bukti kalau ini adalah rambut Rasulullah SAW sampai dibawa ke Indonesia, kemudian diarak dari satu tempat ke tempat yang lain? Orang nggak bisa menunjukkan bukti. Mana ada buktinya? Nggak ada. Kita nggak tahu itu rambut siapa. Kadang helm yang dipakai Nabi SAW ketika perang, kemudian juga ada pedang beliau, ada beberapa peninggalan beliau yang itu semuanya nggak ada buktinya. Makanya kita lihat benda-benda seperti ini tidak ada di kota Madinah, adanya disimpan di Turki. Dan siapa yang berusaha untuk ngawuri-wuri menjaga benda-benda seperti ini, merawatnya dan mempromosikannya di masyarakat, umumnya adalah mereka yang punya pemahaman sufi, yang mereka karena tidak punya basic dengan masalah hadis keabsahan dalam sebuah riwayat, mereka dengan yang seperti ini percaya-percaya saja, padahal semuanya serba meragukan. Dan bahkan kata para ulama, kebanyakan itu adalah klaim dusta. Di Madinah nggak ada seperti itu. Padahal Nabi SAW tinggal di Madinah, bahkan beliau meninggal di Madinah. Pernah diceritakan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika daurah di Lombok. Beliau menyampaikan cerita begini. Amir kota Madinah didatangi oleh sekelompok orang yang mereka ingin membuat museum mengumpulkan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Karena menurut mereka
yang paling tepat untuk mencari peninggalan itu ya di kota Madinah. Sehingga kita akan melakukan penggalian ya. Nanti digali di banyak tempat, barangkali menemukan benda-benda yang harta karun, benda-benda masa kuno. Kemudian nanti itu diyakini sebagai peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Kemudian ketika Amir ini mendengarkan paparan mereka, sang Amir diam. Lalu beliau memperhatikan orang-orang yang berada, orang-orang yang ingin menjadi tim dalam menjaga atau ingin membuat museum peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perhatikan, rata-rata mereka adalah orang yang tidak perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa Pak? Misalnya jenggotnya klimis, kemudian isbal. Lalu beliau komentar gini, memelihara jenggot itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak isbal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis yang disepakati keabsahannya oleh para ulama, muttafaq alaih. Peninggalan Nabi yang sunnah saja kalian tinggalkan, kok kalian mencari-cari peninggalan yang nggak jelas keabsahannya? Mereka diam semua, terus pergi. Setelah itu datang para guru besar dari Jamiah Islam Madinah menemui Amir kota Madinah tadi, karena mereka sudah mengkhawatirkan ini kalau disetujui oleh Amir bahaya. Akhirnya setelah mereka pergi langsung ditemui oleh para dosen dari Madinah, termasuk diantaranya adalah Syekh Sulaiman. Apa kata Amirnya? Baru saja lawan kalian meninggalkan tempat ini. Lalu beliau cerita tentang membandingkan antara sunnah yang sudah jelas sahihnya dengan sunnah yang nggak jelas sahihnya. Tapi anehnya dia malah ngejar yang nggak jelas, sementara yang sudah jelas ditinggalkan. Nabi SAW meninggalkan untuk kita sunnah berupa amalan, bukan sunnah berupa peninggalan pedang atau sorban atau helm perang atau baju besi. Karena yang seperti ini semua orang bisa buat. Yang paling penting untuk dilestarikan adalah amalan dan bagaimana cara beliau bertakwa kepada Allah. Karena itulah yang mengantarkan seorang hamba menuju surga. Andai kan ada orang kafir yang membawa rambut Nabi SAW, apakah dia bebas hisab? Kenapa tidak? Karena nggak ada manfaatnya. Ketika rambut ini dijadikan sebagai bukti, ya Allah, saya telah membawa rambut Nabi SAW sampai mati. Meskipun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bahkan tidak mau syahadat, percuma saja. Karena kita dihisab oleh Allah dengan amal dan bukan dengan peninggalan fisik Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang yang diklaim sebagai peninggalan Nabi SAW itu tidak terbukti validitasnya, nggak ada sanadnya, buktinya dari mana juga nggak ada, hanya sebatas diklaim begitu saja. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-I'tisam menyebutkan bahwa tabarruk yang paling afdol adalah tabarruk dalam bentuk amal soleh, dan bukan tabarruk dalam bentuk mencari peninggalan Nabi SAW. Bukan bentuk tabarruk fisik Rasulullah SAW. Kenapa yang paling afdol tabarruk dalam bentuk amal soleh? Beliau memberikan dua alasan. Alasan yang pertama, karena amal soleh inilah yang menjadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah adalah melakukan amal saleh. Alasan yang kedua, kenapa tabaruk dengan amal saleh lebih afdal dibandingkan tabaruk dengan fisik Nabi SAW? Alasan yang kedua adalah tidak dijumpai riwayat para sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman maupun sahabat senior yang lainnya, mereka ngalap berkah dengan memperebutkan ludah atau sisa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tiap hari mereka bersama beliau. Tapi Abu Bakar tidak ikut berebut ketika orang memperebutkan air wudhu beliau atau memperebutkan sisa tetesan wudhu beliau atau ludah beliau. Tapi yang mereka lakukan adalah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Sehingga yang ditanya oleh para sahabat senior itu, bagaimana caranya agar saya bisa punya amal yang mengantarkan kepada surga? Amal apa yang paling afdal? Riwayat kayak gini kan banyak ya. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling afdal, doa yang paling mustajab, kemudian bagaimana caranya agar nanti bisa berbahagia di akhirat. Dengan amalan apa saya bisa berbahagia di akhirat? Bukan ngusap fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diusapkan ke badannya. Itu yang dilakukan oleh sahabat senior. Ini menunjukkan bahasanya mereka lebih memahami bahwa
ngalap berkah, mendapatkan kebahagiaan dengan cara beramal soleh, itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ngalap berkah dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak riwayat tentang itu. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Abu Hurairah juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi." Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, itulah orang yang akan mendapatkan syafaatku dan berbahagia dengan syafaatku ketika di hari kiamat. Sehingga ketika beliau ditanya, siapakah orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab orang yang merayakan maulidku, orang yang mengadakan acara ketika peristiwa ini, atau yang ngalap berkah dengan jasadku, tidak. Tapi pakai amal pribadi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.